Kamu harus bayar biaya operasi ibuku atau aku tinggalkan kamu, ancam suamiku sambil menunjuk rumah sakit. Tanpa ragu, aku setuju, tapi mengajukan satu syarat. Dia harus menandatangani surat pemisahan harta terlebih dahulu. Dia tertawa, menyangka aku lemah, tanpa tahu bahwa detik itu juga dia baru saja menyerahkan seluruh masa depannya padaku. Sinar matahari siang itu terasa begitu membakar kulit, namun dingin yang menjalar di dada terasa jauh lebih menusuk. Aku berdiri terpaku di halaman depan gedung rumah sakit daerah yang megah ini. Di depanku, seorang pria yang telah membersamaiku selama 5 tahun terakhir sedang menatapku dengan pandangan penuh amarah dan kehampaan. Dia adalah Mas Gilang, suamiku, pria yang dahulu berjanji di hadapan orang tuaku untuk menjagaku, menghormatiku, dan melindungi perasaanku dalam keadaan apapun. Namun kini, yang tersisa di matanya hanyalah ketamakan dan emosi yang tak tertahan. Kamu harus menanggung biaya pengobatan ibuku, kalau tidak, aku tinggalkan kamu. Kalimat itu terucap begitu tajam dari bibir Mas Gilang. Telunjuknya mengacung kaku ke arah gedung perawatan di belakang kami. Setiap kata yang keluar dari mulutnya bagaikan hantaman keras yang merobohkan seluruh sisa rasa hormat yang kupunya untuknya. Tidak ada sedikit pun nada memohon. Tidak ada kelembutan seorang suami yang sedang membutuhkan bantuan istrinya, yang ada hanyalah ancaman dingin yang memojokkan. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menjaga agar kakiku tidak gemetar. Di sekeliling kami, lalu lalang pengunjung rumah sakit terus bergerak, tak acuh pada drama rumah tangga yang sedang terjadi di sudut halaman ini. Aku menatap mata Mas Gilang dengan tenang, meski di dalam dadaku ada badai yang berkecamuk. Selama 5 tahun pernikahan kami, aku selalu berusaha menjadi istri yang berbakti. Aku menjalankan usaha catering kecil-kecilan dari dapur rumah kami. Setiap hari aku bangun sebelum fajar menyingsing, menyiapkan bahan makanan, memasak, mengemas pesanan, hingga mengantarkannya kepada para pelanggan. Semua keuntungan dari keringatku itu selalu kusimpan ke dalam rekening bersama, rekening yang kendalinya sepenuhnya dipegang oleh Mas Gilang. Aku percaya padanya. Aku berpikir bahwa dalam pernikahan tidak boleh ada kerahasiaan masalah keuangan. Namun hari ini, saat ibu mertuaku membutuhkan tindakan medis yang besar dan mendesak, Mas Gilang bukannya mencari jalan keluar bersama secara bijak, melainkan menuntutku untuk menjual satu-satunya aset berharga yang kumiliki, tanah peninggalan almarhum ayahku. Tanah itu adalah peninggalan terakhir yang diserahkan ayah sebelum beliau wafat, sebuah amanah yang kujaga dengan penuh kenangan manis masa kecilku. Mas, panggilku dengan suara sehalus mungkin, mencoba mengetuk pintu hatinya. Tabungan di rekening bersama kita kemana? Hasil usahaku selama 5 tahun ini harusnya lebih dari cukup untuk membayar biaya perawatan ibu. Kenapa harus menjual tanah peninggalan ayahku? Wajah Mas Gilang semakin menggelap. Dia melangkah mendekat, mengikis jarak di antara kami hingga aku bisa merasakan ketegangan dari tubuhnya. Kamu tidak usah banyak bertanya. Uang di rekening itu sudah dipakai untuk kebutuhan lain. Sekarang yang penting, ibu harus segera ditangani. Kalau kamu tidak mau menjual tanah itu atau mengeluarkan uang pribadi untuk membayarnya, sekarang juga kita selesai. Aku akan urus perceraian kita hari ini juga. Ancaman itu bukan yang pertama kali terucap dari mulutnya, tetapi hari ini rasanya berbeda. Hari ini, aku menyadari satu hal yang amat mendasar. Mas Gilang tidak pernah menganggapku sebagai pasangan hidup. Bagi dia, aku hanyalah tempat bergantung saat kesulitan keuangan melanda dan seseorang yang bisa ditekan setiap kali keinginannya tidak dituruti. Aku menatap wajahnya lama-lama. Wajah yang dahulu selalu tersenyum manis saat menemuiku, kini tertutup oleh kesombongan. Aku teringat bagaimana ibunya, ibu mertuaku, selama ini juga kerap memandang sebelah mata usaha cateringku. Beliau sering mengkritik cara kerjaku, menyebut usahaku hanya main-main, dan selalu menuntut hal-hal mewah di luar kemampuan kami. Namun, di atas semua perlakuan kurang menyenangkan itu, aku tetap menyayangi beliau sebagai orang tua. Aku memang berniat membantu pengobatannya, sebab bagaimanapun juga, kemanusiaan dan rasa bakti harus tetap diutamakan. Namun, aku tidak akan lagi membiarkan diriku dijadikan alat yang bisa diinjak-injak. Sebuah keputusan besar mengkristal di dalam benakku, aku tidak boleh lagi menjadi wanita yang lemah. Aku tidak boleh lagi pasrah menyerahkan segalanya tanpa kepastian dan perlindungan hukum untuk diriku sendiri. Aku menghembuskan napas perlahan lalu menatap lurus ke dalam manik mata suamiku. Baik, Mas. Aku setuju, kataku pendek. Aku akan menanggung dan membayar seluruh biaya pengobatan serta perawatan ibu di rumah sakit ini sampai beliau sembuh total dan bisa pulang ke rumah.
Raut wajah Mas Gilang berubah seketika. Ketegangan di dahinya mengendur, digantikan oleh senyuman puas yang terukir di bibirnya. Dia mengira aku telah kalah. Dia berpikir ancamannya kembali berhasil menundukkan keberanianku seperti yang sudah-sudah. Nah, begitu dong dari tadi, ujar Mas Gilang dengan nada tinggi yang terkesan meremehkan. Harusnya kamu sadar dari awal. Tugas istri itu membantu suami dan berbakti pada mertua. Jangan suka menunda-nunda kalau orang tua sedang butuh. Namun, sebelum dia sempat berbalik arah untuk melangkah menuju kasir rumah sakit, aku kembali bersuara. Suaraku kali ini begitu tenang, datar, namun syarat akan ketegasan yang tak bisa dibantah. Tunggu dulu Mas, ada satu syarat. Langkah Mas Gilang terhenti. Dia menoleh kembali padaku dengan dahi berkerut heran. Syarat apa lagi? Jangan mulai berulah, ya? Aku akan membayar seluruh biaya pengobatan ibu sampai tuntas, ulangku sambil membuka tas sandang yang kukenakan. Dari dalamnya, aku mengeluarkan sebuah berkas beramplop coklat yang sudah sejak minggu lalu kupersiapkan dengan bantuan seorang rekan hukum. Dengan syarat, kamu harus menandatangani surat perjanjian pemisahan harta dan pelepasan hak atas usaha cateringku terlebih dahulu. Sekarang juga, di depan petugas rumah sakit. Mata Mas Gilang membelalak. Senyum puas yang baru saja menghiasi wajahnya lenyap seketika, berganti dengan rasa terkejut dan ketidakpercayaan atas apa yang baru saja didengarnya. Suasana di lorong luar gedung rumah sakit terasa membeku sejenak. Mas Gilang menatap lembaran kertas beramplop coklat di tanganku, seolah-olah kertas itu adalah benda yang sangat asing. Kekecewaan dan keheranan tampak jelas di raut wajahnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa aku, wanita yang selama 5 tahun ini selalu menurut dan jarang membantah, bisa menyiapkan langkah sejauh ini. Pemisahan harta? Mas Gilang tertawa nyaring, sebuah tawa buatan yang terdengar terpaksa dan penuh usaha untuk menutupi rasa terkejutnya. Beberapa orang yang lewat di sekitar kami sempat menoleh sebentar sebelum melanjutkan langkah mereka. Kamu bercanda? Untuk apa ada perjanjian pemisahan harta dalam pernikahan kita yang sudah berjalan bertahun-tahun ini? Kamu mau mengancam balik aku? Aku tetap berdiri tegap, tidak terpengaruh oleh tawa ejekannya. Aku tidak sedang mengancam, Mas, ini adalah bentuk kepastian. Kamu tadi bilang ingin meninggalkan aku jika aku tidak membayar biaya rumah sakit ibu. Artinya, pernikahan kita memang sudah berada di ujung tanduk. Jadi, sebelum aku mengeluarkan dana ratusan juta dari aset pribadiku untuk pengobatan ibu, aku butuh kepastian hukum bahwa harta milikku dan usaha catering yang kubangun dari nol tidak akan lagi kamu ganggu-gugat di kemudian hari. Mas Gilang melipat kedua tangannya di dada, mencoba menunjukkan dominasinya. Harta milikmu yang mana? Usaha catering kecil yang cuma melayani pesanan kotak nasi itu? Jangan berlebihan. Usahamu itu bisa berkembang juga karena kamu hidup di rumahku, memakai fasilitasku. Rumah yang kita tinggali adalah rumah sewaan yang uang sewanya selalu dipotong dari keuntungan cateringku setiap tahunnya. Mas, balasku cepat, langsung mematahkan pernyataannya. Setiap peralatan, setiap kendaraan operasional, hingga nama merek catering itu dibangun dari hasil keringatku sendiri. Selama ini kamu memegang rekeningnya, tapi mulai hari ini, semua aturan harus berubah. Mas Gilang mendengus kasar. Dia menatap ke arah pintu masuk ruang perawatan tempat ibunya terbaring. Dia tahu betul bahwa pihak rumah sakit membutuhkan kepastian pembayaran deposit tindakan operasi dalam waktu dekat. Tanpa jaminan pembayaran dariku, jadwal operasi ibunya bisa tertunda dan kondisi kesehatan ibunya bisa memburuk. Keadaan ini menempatkannya dalam posisi yang serba salah. Namun, kesombongannya membuatnya enggan berpikir panjang. Bagi Mas Gilang, usahaku hanyalah bisnis kecil yang tidak akan pernah menjadi besar. Dia memandang sebelah mata seluruh pencapaianku. Dalam pikirannya, menandatangani selembar kertas ini tidak akan merugikannya secara finansial, sebab dia meyakini aku tidak akan pernah memiliki kekayaan yang berarti tanpa dirinya. Kamu pikir setelah tanda tangan kertas ini, kamu akan jadi kaya raya, cibir Mas Gilang dengan nada sarkastis. Terserah kamu. Kalau itu bisa bikin kamu merasa senang dan mau bayar biaya rumah sakit ibu, berikan kertas itu ke aku. Aku mengeluarkan pulpen dari dalam tas dan menyerahkan berkas perjanjian hukum tersebut kepadanya. Berkas itu berisi pasal-pasal yang sangat jelas dan mengikat secara hukum bahwa sejak lembar tersebut ditandatangani, seluruh aset yang terdaftar atas namaku, termasuk merek dagang catering, rekening pribadi, dan aset warisan dari orang tuaku, menjadi hak milik pribadiku sepenuhnya,
tanpa ada hak campur tangan atau pembagian harta bersama dari pihak suami. Begitu pula sebaliknya, seluruh utang atau kewajiban finansial atas nama Mas Gilang tidak akan menjadi tanggung jawabku. Mas Gilang merebut kertas dan pulpen dari tanganku dengan kasar. Tanpa membaca pasal demi pasal yang tertera di sana secara cermat dan detail, dia hanya melirik sekilas ke bagian paling bawah tempat kolom tanda tangan berada. Kekongkakan telah mematikan kehati-hatiannya. Dia beranggapan bahwa ini hanyalah gertakan seorang istri yang sedang emosi. Dengan gerakan cepat dan ceroboh, dia membubuhkan tanda tangannya di atas meterai yang telah tertempel, tanda tangan yang tebal dan tegas yang menjadi bukti sah keputusannya di hadapan hukum. Puas kamu sekarang? Bentak Mas Gilang sambil melempar kembali lembaran berkas itu ke dadaku. Nih, sudah aku tanda tangani. Sekarang buktikan janjimu, pergi ke kasir dan bayar semua biaya operasi ibu. Jangan cuma bisa menuntut, tapi buktikan kalau kamu punya uangnya. Aku mengambil berkas itu dengan tenang. Aku memeriksa kembali keabsahan tanda tangannya, memastikan setiap bagian telah terisi dengan benar. Sebuah rasa lega yang aneh menjalar di dalam dadaku. Kertas ini bukan sekadar lembaran hukum, melainkan kunci kebebasanku. Ini adalah batas tegas yang kubuat untuk melindungi masa depanku dari ketamakan orang lain. Terima kasih, Mas, ucapku lirih, namun mantap. Aku akan segera menyelesaikan pembayarannya. Aku berbalik dan melangkah menuju lorong rumah sakit yang dingin, menuju ruang administrasi kasir. Di belakangku, Mas Gilang masih berdiri dengan dada terbusung, merasa dirinya telah memenangkan perdebatan ini karena berhasil memaksa aku mengeluarkan uang. Dia tidak pernah menyadari bahwa dengan membubuhkan tanda tangan tersebut, dia baru saja melepaskan aksesnya terhadap pintu kebahagiaan dan kesejahteraan yang selama ini diam-diam sedang kurintis. Langkah kakiku mengalun konstan menyusuri lantai keramik rumah sakit yang bersih. Di dalam tas, lembaran surat perjanjian pemisahan harta terasa begitu ringan, namun memiliki bobot hukum yang sangat besar. Aku tiba di ruang administrasi keuangan, menyerahkan berkas rujukan medis ibu mertuaku dan meminta petugas kasir untuk memproses seluruh biaya operasi serta perawatan kamar kelas utama yang diminta oleh Mas Gilang. Petugas kasir menyebutkan nominal yang sangat besar, sebuah angka yang bisa digunakan untuk membeli sebuah mobil baru. Tanpa ragu sedikit pun, aku mengeluarkan kartu debit dari rekening pribadi baruku, rekening terpisah yang sengaja kubuat beberapa bulan lalu untuk menampung sebagian hasil kerja keras catering yang tidak diketahui oleh Mas Gilang. Proses transaksi berjalan lancar dan printer di meja kasir mencetak struk pembayaran berukuran panjang. Saat aku sedang menunggu struk tersebut distempel, langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari arah belakang. Mas Gilang muncul dengan wajah muram. Dia meletakkan jaketnya dan sebuah ponsel di atas meja kecil di samping tempatku berdiri. Aku mau ke toilet sebentar, katanya tanpa menatap mataku. Nada suaranya masih dipenuhi kekesalan. Jagakan ponselku. Tanpa menunggu jawabanku, dia langsung berbalik dan berjalan cepat menuju arah toilet umum. Aku hanya menatap kepergiannya dengan hening. Di atas meja kecil itu, ponsel milik Mas Gilang tergeletak begitu saja. Baru beberapa detik Mas Gilang menghilang di tikungan lorong, layar ponselnya mendadak menyala terang. Getaran beruntun terdengar nyaring di atas permukaan meja kayu. Sebuah notifikasi pesan singkat masuk secara bertubi-tubi, menampilkan nama pengirim dan potongan pesan yang cukup jelas untuk dibaca tanpa harus membuka kunci layar. Pengirim pesan itu diberi nama kontak Rina. Dahiku berkerut. Aku mengenal nama itu. Rina adalah seorang wanita muda yang baru beberapa bulan terakhir dipekerjakan oleh Mas Gilang sebagai staf administrasi lepas untuk membantu pencatatan usahaku. Selama ini, aku memperlakukannya dengan sangat baik dan ramah setiap kali dia berkunjung ke rumah. Namun, isi pesan singkat yang muncul di layar saat ini sama sekali tidak mencerminkan hubungan kerja profesional. Sayang, bagaimana? Uang dari istrimu sudah cair belum? Jadi, kan, belikan aku mobil baru minggu ini? Kamu janji mau ajak aku jalan-jalan setelah urusan rumah sakit ini selesai? Jantungku bagaikan berhenti berdetak seketika. Mual dan dingin menjalar dari perut hingga ke ujung jariku. Tanganku gemetar saat secara refleks menggapai ponsel tersebut. Sebelum layarnya mati kembali, notifikasi berikutnya muncul, menyertakan sebuah gambar tangkapan layar. Aku memberanikan diri membuka folder notifikasi yang menampilkan riwayat singkat. Di sana, tertera jelas bukti-bukti transfer uang secara berkala. Setiap bulan, ada dana dalam jumlah besar yang dikirimkan dari rekening bersama kami. Rekening tempat keuntungan cateringku disimpan ke rekening pribadi atas nama Rina.
Seketika itu juga, seluruh teka-teki yang selama ini membingungkanku pecah menjadi kebenaran yang mengerikan. Selama ini aku selalu heran mengapa tabungan di rekening bersama kami cepat sekali menipis, padahal pengeluaran rumah tangga kami sangat teratur dan tidak pernah berlebihan. Setiap kali aku bertanya, Mas Gilang selalu beralasan bahwa harga bahan baku sedang naik, atau ada biaya tak terduga untuk keperluan bisnis. Aku yang terlalu percaya selalu mengangguk dan bekerja lebih keras lagi untuk menutupi kekurangan tersebut. Kini, kebenaran itu terpampang nyata di depan mataku. Keuntungan catering yang kukumpulkan dengan menahan rasa lelah dari pagi hingga malam ternyata dialirkan oleh suamiku sendiri untuk memanjakan wanita lain. Bahkan yang lebih menyakitkan lagi, biaya operasi ibu mertuaku yang disampaikan Mas Gilang kepadaku nominalnya sengaja dilipat gandakan. Pria yang kunikahi ini sengaja memanfaatkan momen sakit ibunya untuk menekan mentalku, memaksaku menjual aset warisan ayah hanya agar dia memiliki dana segar untuk membelikan barang mewah bagi selingkuhannya. Rasa dikhianati yang amat dalam meremukkan dadaku. Air mata menyengat di sudut mataku, namun dengan sekuat tenaga aku menahannya agar tidak jatuh. Aku mengepalkan tangan erat-erat, meremas truk pembayaran rumah sakit yang baru saja diserahkan oleh petugas kasir. Aku tidak boleh menangis di tempat ini. Aku tidak boleh terlihat lemah di hadapan pria yang telah menghancurkan rasa percayaku secara kejam. Dengan cepat dan cekatan, aku menggunakan ponsel pribadiku untuk memotret seluruh tampilan layar ponsel Mas Gilang yang berisi pesan-pesan mesra serta bukti transfer bulanan tersebut. Setiap detail angka, tanggal, dan nama penerima kuabadikan sebagai bukti yang tak terbantahkan. Begitu selesai menyimpan semua foto bukti tersebut di folder rahasia ponselku, aku meletakkan kembali ponsel Mas Gilang ke posisi semula di atas meja. Aku menarik napas panjang, menata kembali raut wajahku agar tampak biasa saja, meski di dalam hati, kasih sayang dan rasa hormat yang tersisa untuk suamiku telah musnah sepenuhnya. Mas Gilang kembali dari toilet dengan langkah santai, tidak menyadari bahwa kebohongan besar yang disembunyikannya dengan rapat selama berbulan-bulan kini telah terbongkar sepenuhnya. Sudah selesai bayarnya? Tanyanya dingin sambil mengambil kembali ponselnya dari meja. Sudah, Mas. Semuanya sudah lunas, jawabku dengan suara datar namun sangat jernih. Bagus kalau begitu, balasnya tanpa rasa bersalah sedikit pun. Sekarang kamu tunggu ibu di kamar perawatan, aku ada urusan pekerjaan di luar yang tidak bisa ditinggalkan. Aku menatapnya pergi melangkah menjauh, meninggalkanku dan ibunya di rumah sakit ini. Aku tahu persis kemana dia akan pergi, dan dengan siapa dia akan menghabiskan waktunya sore ini. Namun, kali ini aku tidak lagi merasa sedih atau hancur. Rasa sakit hati itu kini telah berganti menjadi sebuah tekad yang dingin dan terarah. Perjanjian pemisahan harta sudah ditandatangani, bukti kejahatan dan pengkhianatannya sudah berada di tanganku. Mas Gilang merasa dia adalah pemenang dalam permainan ini, namun dia tidak tahu bahwa sandiwara yang dibuatnya justru baru saja memulai babak kehancurannya sendiri. Langkah kakiku menyusuri lorong rumah sakit terasa berbeda dari biasanya. Ada rasa dingin yang membebat dada, namun di balik itu ada keberanian baru yang terpancar dari dalam diriku. Foto-foto bukti pengalihan dana dan pesan mesra antara Mas Gilang dan Rina sudah tersimpan rapi di dalam folder rahasia ponselku. Setiap kali bayangan pengkhianatan itu berputar di kepala, aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak membiarkan emosi menguasai pikiran sehatku. Aku kembali ke ruang perawatan tempat ibu mertuaku terbaring. Beliau tampak lemah di atas ranjang dengan berbagai alat medis terpasang di tubuhnya. Meskipun selama ini beliau sering melontarkan kritik pedas tentang diriku dan usahaku, aku memilih untuk tetap menunjukkan baktiku secara tulus sebagai sesama manusia. Aku duduk di kursi samping ranjang, mengusap tangannya yang keriput, dan memastikan seluruh kebutuhan perawatannya terpenuhi dengan baik. Mana Gilang? Tanya ibu mertuaku dengan suara serak begitu beliau membuka mata. Mas Gilang sedang ada urusan pekerjaan di luar, Bu, jawabku sehalus mungkin. Aku tersenyum tipis, menjaga agar nada suaraku tetap tenang dan ramah. Ibu tidak usah khawatir, semua biaya operasi dan perawatan sudah diselesaikan. Dokter bilang, besok pagi tindakan operasi sudah bisa dilakukan. Ibu mertuaku mengangguk pelan lalu memejamkan mata kembali tanpa mengucapkan kata terima kasih sedikit pun. Bagi beliau, sudah menjadi kewajiban menantu untuk mengurus segalanya. Aku tidak berkecil hati. Justru ketidakpedulian mereka membuat langkahku ke depan menjadi lebih ringan tanpa beban rasa bersalah. Malam itu, saat suasana rumah sakit mulai hening, aku duduk di sudut ruangan dan membuka laptop milikku.
Waktu untuk meratapi nasib sudah habis. Kini saatnya menyusun strategi balasan yang terukur dan terlindungi secara hukum. Selama bertahun-tahun, catering yang kukembangkan tidak hanya melayani pesanan kotak nasi sederhana. Diam-diam, dengan bantuan seorang teman lama yang bekerja di bidang hukum dan keuangan, aku telah membangun konsep bisnis yang jauh lebih besar. Kami telah merancang resep standar, sistem operasional yang rapi, dan sebuah merek baru yang siap dipasarkan secara luas. Yang paling mengejutkan adalah seminggu sebelum kejadian di rumah sakit ini, sebuah perusahaan investasi besar dari Jakarta menyatakan minatnya untuk menyuntikkan modal senilai miliaran rupiah ke dalam usaha cateringku. Mereka melihat potensi besar dalam konsep masakan rumahan sehat yang kurancangkan. Namun, aku sengaja menunda penandatanganan kontrak tersebut karena tahu jika kontrak itu ditandatangani saat aku masih terikat harta bersama dengan Mas Gilang, maka pria itu dan selingkuhannya akan menikmati separuh dari keberhasilanku. Kini, dengan adanya surat perjanjian pemisahan harta yang sudah ditandatangani oleh Mas Gilang di bawah kesadarannya sendiri, pintu kesempatan itu terbuka lebar. Aku menghubungi Pak Hendra, pengacara yang membantuku menyusun berkas pemisahan harta tersebut. "Selamat malam, Pak Hendra," ucapku pelan saat panggilan terhubung. "Selamat malam. Bagaimana perkembangannya? Apakah suamimu sudah menandatangani berkas itu?" tanya Pak Hendra dari balik telepon. "Sudah, Pak. Berkasnya sudah ditandatangani di atas meterai dan disaksikan oleh pihak rumah sakit. Saya juga sudah mengumpulkan bukti-bukti pengalihan dana yang dilakukan oleh suamiku ke rekening pihak ketiga selama 2 tahun terakhir," jelasku tegas. "Bagus sekali," jawab Pak Hendra dengan nada puas. "Langkah selanjutnya adalah mendaftarkan perjanjian pemisahan harta ini ke pengadilan agar memiliki kekuatan hukum tetap yang tidak bisa diganggu-gugat. Setelah itu, kita bisa memproses pendaftaran hak paten merek cateringmu yang baru dan mengesahkan kerjasama dengan pihak investor." "Baik Pak, tolong kerjakan semuanya secepat mungkin. Saya ingin seluruh legalitas selesai sebelum ibu mertua saya keluar dari rumah sakit." "Tenang saja, semuanya akan kita urus dengan rapi. Ingat, tetaplah bersikap biasa di depan suamimu. Jangan biarkan dia curiga sedikit pun sampai semua dokumen hukum ini berada di tangan kita." Pesan Pak Hendra tertanam kuat di benakku. Selama seminggu berikutnya, aku memainkan peran sebagai istri yang sangat penurut. Saat operasi ibu mertuaku berlangsung dan berjalan sukses, aku berada di sana mendampingi. Aku yang menyuapi beliau bubur setiap pagi, membelikan obat-obatan tambahan, dan memastikan kamar perawatannya selalu bersih. Mas Gilang Jumawa. Dia datang ke rumah sakit hanya 1 atau 2 jam sehari, bersikap seolah-olah dia adalah pahlawan yang telah menyelamatkan nyawa ibunya. Dia sering memandangku dengan tatapan meremehkan, seolah ingin menegaskan bahwa aku telah berhasil ditundukkan oleh ancamannya. "Kamu lihat sendiri, kan?" ujar Mas Gilang saat kami berjalan menuju parkiran rumah sakit. "Kalau bukan karena aku menekanmu untuk bayar rumah sakit ini, ibu tidak akan sembuh seperti sekarang. Jadi istri itu jangan pelit dan hitung-hitungan sama suami." Aku hanya tersenyum tipis tanpa membalas perkataannya. Dalam hati aku membatin, "Nikmatilah kesombonganmu selagi bisa, Mas. Sebab saat kamu menyadari apa yang sebenarnya terjadi, tempat berdirimu sudah tidak lagi memiliki pijakan, kehidupan berjalan dengan kepalsuan yang tersusun rapi." Mas Gilang semakin berani menunjukkan perubahan gayanya. Dia mulai sering membeli pakaian bermerek, jam tangan baru, dan memamerkan gaya hidup mewah di media sosialnya, seolah-olah dia adalah seorang pengusaha sukses. Padahal, aku tahu betul dari mana uang itu berasal, dari hasil manipulasi pencatatan keuangan catering dan dana segar yang ditarik dari rekening usaha sebelum aku memindahkan seluruh asetku. Suatu sore, 3 hari sebelum ibu mertua diperbolehkan pulang dari rumah sakit, Mas Gilang pamit kepadaku dengan alasan ada rapat penting dengan klien catering di luar kota. Namun, aku sudah melacak jadwalnya. Melalui bantuan seorang kawan, aku mengetahui bahwa dia sedang berada di sebuah restoran mewah yang berjarak tidak jauh dari pusat kota. Aku memutuskan untuk datang ke tempat itu, bukan untuk membuat keributan atau meluapkan emosi, melainkan untuk menyaksikan sendiri sejauh mana kepalsuan yang telah dibangun oleh pria yang masih berstatus sebagai suamiku itu. Dengan pakaian sederhana dan kacamata hitam, aku memasuki restoran yang megah tersebut. Suasananya begitu tenang dengan alunan musik lembut. Dari sudut ruangan yang terhalang oleh tanaman hias, aku bisa melihat Mas Gilang duduk di dekat jendela besar bersama Rina. Rina tampak anggun dengan pakaian mahal dan perhiasan yang berkilau di tangannya, perhiasan yang sangat kukenali bentuknya karena dibeli menggunakan dana operasional cateringku bulan lalu. Mereka berdua tertawa lepas,
saling melempar senyuman mesra tanpa ada rasa bersalah sedikit pun. Aku duduk di meja yang agak jauh, cukup dekat untuk mendengar percakapan mereka, namun terlindung dari pandangan mereka. "Sayang, bagaimana soal mobil baruku?" tanya Rina dengan nada manja sambil memegang tangan Mas Gilang di atas meja. "Kamu janji, kan, minggu depan kita ke showroom?" Mas Gilang tertawa bangga, menepuk pelan tangan wanita itu. "Tenang saja, semua sudah aku atur. Kemarin aku berhasil memaksa istriku untuk bayar biaya rumah sakit ibu sampai ratusan juta. Dia tidak berani menolak karena aku ancam akan kuceraikan. Tapi kamu yakin dia tidak curiga soal uang yang sering kamu transfer ke aku?" tanya Rina lagi dengan raut wajah agak cemas. "Curiga?" Mas Gilang terkekeh meremehkan. Dia itu wanita polos yang tidak mengerti hukum dan bisnis. Dia cuma tahu cara memasak di dapur. Kemarin saja sewaktu aku suruh tanda tangan surat pemisahan harta, dia langsung tanda tangan tanpa banyak tanya. Dia pikir surat itu bisa menakut-nakutiku. Padahal, catering kecilnya itu tidak ada harganya dibanding keuntungan yang bisa aku ambil. Rina tersenyum lebar mendengar jawaban itu. "Wah, kamu hebat banget, Mas. Berarti sebentar lagi semua aset catering itu bisa kamu kuasai sepenuhnya?" "Tentu saja," jawab Mas Gilang dengan penuh percaya diri. "Setelah operasi ibu selesai dan semua urusan rumah sakit beres, aku akan pelan-pelan ambil alih seluruh kepemilikan catering itu. Kalau dia melawan, aku tinggal ceraikan dia dan ambil separuh hartanya. Dia tidak akan bisa apa-apa tanpa aku." Mendengar percakapan itu dari kejauhan, dadaku tidak lagi terasa sakit. Yang ada hanyalah rasa iba pada ketidaktahuan mereka. Mas Gilang begitu buta oleh ketamakan hingga tidak menyadari bahwa surat yang ditandatanganinya bukan sekadar lembaran biasa, melainkan dinding tebal yang memisahkan seluruh kekayaanku dari jangkauannya secara sah dan mutlak. Dia menganggapku polos dan mudah dibodohi. Padahal, saat ini pengacaraku telah menyelesaikan seluruh pendaftaran merek baru cateringku. Investor dari Jakarta telah resmi menandatangani dokumen investasi senilai 3 miliar rupiah, sebuah nilai fantastis yang kini sepenuhnya menjadi milik pribadi dan hak intelektualku tanpa ada 1% pun hak milik Mas Gilang. Aku mengambil ponselku lalu merekam percakapan mereka dari kejauhan sebagai bukti tambahan untuk proses perceraian nanti. Setelah mendapatkan rekaman yang cukup, aku berdiri dari kursi, membetulkan letak pakaianku, dan berjalan keluar dari restoran itu dengan langkah yang sangat tenang. Di luar restoran, angin sore berhembus sejuk menyapu wajahku. Aku menatap langit yang mulai berubah warna menjadi keemasan. "Mari kita lihat, Mas," bisikku dalam hati. "Siapa yang sebenarnya sedang memainkan sandiwara dan siapa yang akan tertawa paling akhir ketika seluruh panggung buatanmu ini runtuh?" Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Dokter menyatakan bahwa kondisi kesehatan ibu mertuaku sudah sangat stabil dan beliau diperbolehkan untuk melanjutkan pemulihan di rumah. Seluruh biaya perawatan dan obat-obatan telah aku lunasi sepenuhnya tanpa menyisakan 1 rupiah pun tunggakan. Pagi itu, Mas Gilang datang ke rumah sakit dengan wajah yang berbinar-binar. Dia merasa sangat puas karena seluruh beban medis ibunya telah teratasi tanpa perlu mengeluarkan uang dari kantong pribadinya sendiri. Dengan penuh gaya, dia membantu ibunya masuk ke dalam mobil, bersikap seolah-olah dialah anak paling berbakti yang telah berkorban banyak demi keluarga. "Kita langsung pulang ke rumah, Bu," kata Mas Gilang penuh semangat saat menyetir mobil. "Nanti malam, aku sudah menyuruh orang untuk menyiapkan acara syukuran kecil-kecilan di rumah. Paman, bibi, dan saudara-saudara sepupu akan datang semua untuk merayakan kesembuhan ibu." Ibu mertuaku tersenyum bangga menatap anak lakinya dari kursi belakang. "Kamu memang anak yang berbakti, Gilang. Ibu bangga punya anak seperti kamu. Coba kalau bukan karena kamu yang mengusahakan uang ratusan juta itu, mungkin ibu tidak akan selancar ini operasinya." Aku yang duduk di samping ibu mertuaku hanya diam menatap keluar jendela jalanan kota yang ramai. Aku tidak berniat memotong percakapan mereka atau membela diri saat ini. Biarkan mereka menikmati saat-saat terakhir dari kesombongan buatan itu. Malam harinya, suasana rumah sewaan kami tampak ramai. Rumah yang sederhana itu telah dihiasi dengan beberapa karpet dan meja hidangan. Paman, bibi, dan kerabat dekat dari keluarga besar Mas Gilang sudah berkumpul di ruang tamu. Mereka saling berbincang hangat, mengucapkan selamat atas kesembuhan ibu mertuaku yang duduk di kursi utama dengan senyum lebar. Mas Gilang berdiri di tengah-tengah ruangan dengan dada terbusung bangga. Dia memulai sambutannya di hadapan seluruh keluarga besar. "Terima kasih atas kehadiran Paman, Bibi, dan saudara sekalian,
buka Mas Gilang dengan suara lantang yang dipenuhi rasa percaya diri. Syukuran malam ini adalah bentuk rasa syukur kita karena ibu sudah sembuh total dari sakitnya. Sebagai anak laki-laki tertua, sudah menjadi kewajibanku untuk menanggung seluruh biaya operasi yang tidak murah ini. Apapun akan aku lakukan, bahkan jika harus mengeluarkan dana ratusan juta rupiah, demi kesehatan ibu tercinta. Suara tepuk tangan riuh terdengar dari para kerabat. Paman dan bibinya memberikan pujian bertubi-tubi. Luar biasa kamu, Gilang. Memang anak yang berbakti, puji paman dengan wajah kagum. Iya, beruntung sekali mbak punya anak seperti Gilang, bertanggung jawab dan sukses, timpal bibi penuh kekaguman. Mas Gilang tersenyum lebar, menikmati seluruh pujian dan penghormatan yang diarahkan padanya. Dia melirik ke arahku yang berdiri diam di dekat sudut ruangan dekat meja makanan, memandangku dengan tatapan seolah berkata, lihatlah, akulah pusat dari keluarga ini. Setelah sesi pujian mulai mereda, aku mengambil napas dalam-dalam. Waktu yang kutunggu telah tiba. Ini adalah saat yang paling tepat untuk mengakhiri seluruh kepalsuan yang telah berjalan terlalu lama. Aku melangkah maju ke tengah ruangan, membawa sebuah map tebal berwarna hitam di tanganku. Langkah kakiku yang tegas membuat suasana riuh di ruang tamu perlahan-lahan meredup. Seluruh mata kerabat kini tertuju padaku. Terima kasih atas sambutan yang luar biasa dari Mas Gilang, kataku dengan suara yang sangat jernih, tenang, namun memiliki tekanan yang membuat semua orang menahan napas. Memang benar, kesembuhan ibu adalah hal yang paling utama dan harus kita syukuri bersama malam ini. Namun, karena seluruh keluarga besar sudah berkumpul di sini, ada satu hal penting lagi yang harus kita selesaikan secara terbuka, agar tidak ada lagi kebohongan di antara kita. Dahi Mas Gilang berkerut. Senyum bangga di wajahnya mendadak pudar, digantikan oleh rasa heran dan ketidaknyamanan. Kamu mau berbicara apa? Potong Mas Gilang cepat dengan nada bisik yang penuh ancaman. Jangan bikin malu di depan keluarga, duduk di belakang sana. Aku tidak bergeming sedikit pun. Aku menatap mata suamiku dengan pandangan lurus tanpa rasa takut. Kenapa harus malu, Mas? Bukankah kejujuran adalah hal yang paling berharga dalam sebuah keluarga? Kataku mantap, lalu membuka map hitam yang kubawa di hadapan seluruh kerabat yang terpaku mendengarkan. Suasana di ruang tamu yang tadinya hangat dan penuh gelak tawa mendadak berubah menjadi sangat hening. Para kerabat yang duduk melingkar di atas karpet menghentikan percakapan mereka. Paman, bibi, serta para sepupu menatapku dengan raut wajah penuh tanya. Di tengah ruangan, Mas Gilang berdiri membeku, wajahnya yang beberapa saat lalu memancarkan kesombongan, kini perlahan memucat saat melihat map tebal berwarna hitam yang berada di tanganku. Apa-apaan kamu ini? Bisik Mas Gilang dengan suara tertahan, matanya menatapku tajam penuh ancaman. Dia mencoba melangkah mendekat untuk merampas map tersebut, namun aku dengan cepat mundur satu langkah dan mengangkat tanganku, memintanya untuk tetap di tempat. Mas Gilang benar, ucapku dengan suara nyaring dan jernih, memastikan setiap orang di ruangan ini bisa mendengar setiap kata yang keluar dari bibirku. Ibu sudah sembuh dari sakitnya, dan itu adalah berkah terbesar bagi kita semua. Tapi rasanya tidak adil jika cerita keberhasilan ini hanya disampaikan dari satu sudut pandang yang penuh dengan kepalsuan. Ibu mertuaku yang duduk di kursi utama menatapku dengan dahi berkerut tajam. Kamu mau bicara apa lagi? Jangan mulai mencari perhatian di saat keluarga sedang bersyukur. Gilang sudah mengusahakan segalanya untuk ibu. Betul, Bu. Mas Gilang memang mengusahakan segalanya, balasku tenang, menyunggingkan senyum tipis yang syarat makna. Tapi mari kita lihat, dari mana sebenarnya seluruh pengorbanan itu berasal. Aku membuka map hitam tersebut dengan perlahan. Suara kertas yang bergesekan terdengar begitu nyaring di tengah keheningan ruangan. Aku mengeluarkan lembaran pertama, sebuah dokumen resmi berstempel basah dari pihak rumah sakit. Aku meletakkannya di atas meja kaca yang berada tepat di tengah-tengah ruang tamu, di mana semua orang bisa melihatnya dengan jelas. Ini adalah berkas bukti pembayaran seluruh biaya operasi, kamar perawatan kelas utama, hingga obat-obatan ibu di rumah sakit kemarin, kataku tegas. Total biayanya mencapai ratusan juta. Dan jika paman serta bibi melihat stempel dan bukti transfer di lembar ini, seluruh dana tersebut ditransfer langsung dari rekening tabungan pribadiku. Bukan dari rekening Mas Gilang, dan bukan pula dari hasil usahanya sendiri. Paman yang duduk paling dekat dengan meja langsung condong ke depan, mengambil kertas tersebut dan membaca setiap baris dengan cermat. Matanya membelalak kaget. Loh, ini, kan, atas nama pribadimu, gumam paman heran,
lalu menoleh menatap Mas Gilang dengan pandangan bertanya. Gilang, bukannya tadi kamu bilang kamu yang menanggung semua biaya ini? Gagap mulai menyerang Mas Gilang. Dia mengusap tengkuknya yang mendadak berkeringat dingin. Itu, kan, uang bersama, Paman. Uang catering kami. Jadi, sama saja kalau dia yang bayar. Uang bersama? Potongku cepat, sebelum Mas Gilang sempat menyusun kebohongannya lebih lanjut. Aku mengeluarkan lembaran kedua dari map hitam itu, sebuah dokumen hukum yang sangat krusial. Mari kita perjelas status uang dan harta di antara kita, Mas. Aku membeberkan lembaran surat perjanjian tersebut di atas meja. Dokumen itu memperlihatkan pasal-pasal hukum yang sangat jelas, lengkap dengan meterai dan tanda tangan Mas Gilang yang tebal. Ini adalah surat perjanjian pemisahan harta dan pelepasan hak atas usaha catering yang ditandatangani oleh Mas Gilang secara sadar minggu lalu di rumah sakit, jelasku pada seluruh keluarga besar yang mendadak gempar. Di dalam surat ini disebutkan bahwa seluruh aset catering, merek dagang, serta seluruh keuntungan yang kuhasilkan adalah hak milik pribadiku sepenuhnya. Mas Gilang sama sekali tidak memiliki hak atas Rp1 pun dari usaha tersebut. Muka Mas Gilang berubah dari pucat menjadi merah padam. Kebingungan dan rasa panik terpancar jelas dari raut wajahnya. Dia baru menyadari dampak fatal dari kecerobohannya minggu lalu. Kamu memanfaatkanku? Bentak Mas Gilang, suaranya meninggi, mencoba menutupi rasa malu yang mulai menjalar. Kamu jebak aku saat aku sedang panik memikirkan kesehatan ibu, kamu wanita licik. Aku tidak pernah memaksamu, Mas, balasku dengan nada dingin dan penuh penekanan. Kamu sendiri yang mengancam akan meninggalkanku dan mengurus perceraian jika aku tidak membayari rumah sakit ibumu. Kamu yang menyerahkan pulpen itu padaku, dan kamu yang menandatanganinya tanpa mau membaca isinya karena kamu terlalu memandang rendah diriku. Bibi yang duduk di samping ibu mertuaku ikut terperanjat. Astaga, Gilang, apa benar kamu menandatangani surat ini? Ibu mertuaku langsung memegang dadanya. Napasnya memburu menyaksikan putranya dipojokkan oleh fakta. Gilang, jawab ibu. Apa benar kamu menandatangani surat pemisahan harta ini? Mas Gilang tak mampu menjawab. Dia mengepalkan tangannya rapat-rapat. Dadanya naik turun menahan malu yang teramat sangat di hadapan seluruh kerabatnya sendiri. Pria yang beberapa menit lalu dipuji sebagai pahlawan keluarga kini berdiri bak terdakwa di tengah ruangan. Namun, kejutan sesungguhnya belum selesai. Aku masih memiliki satu lembaran paling krusial yang akan merobohkan seluruh topeng kebaikan yang dipakai oleh suamiku selama ini. Aku mengambil napas dalam-dalam, menatap Mas Gilang dengan rasa iba sekaligus ketegasan yang tak tergoyahkan. Pemisahan harta ini baru permulaan, Mas. Selama ini aku diam bukan karena aku bodoh, aku diam karena aku menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Tanganku bergerak ke dalam map, mengeluarkan lembaran terakhir yang berisi cetakan foto-foto dan riwayat transaksi keuangan yang sangat rahasia. Suasana di ruang tamu semakin mencekam. Tidak ada satupun kerabat yang berani bersuara. Tatapan mata mereka tertuju pada sekumpulan kertas terakhir yang kupegang. Mas Gilang, yang menyadari bentuk kertas tersebut, mendadak gemetar. Dia seolah tahu apa yang akan keluar dari sana. Jangan lakukan ini, bisik Mas Gilang dengan suara bergetar. Nada bicaranya tak lagi sombong, melainkan dipenuhi kebingungan dan permohonan yang amat sangat. Namun, aku tidak lagi menaruh belas kasihan pada pria yang telah mengkhianati ketulusanku. Aku meletakkan lembaran-lembaran foto dan bukti transfer itu di atas meja, menyebarkannya agar bisa dilihat oleh paman, bibi, dan ibu mertuaku. Ini adalah alasan kenapa tabungan usaha catering kita selalu menipis selama 2 tahun terakhir, kataku dengan suara yang tenang namun bergetar menahan emosi yang terpendam. Ini adalah bukti transfer bulanan dari rekening bersama kita ke rekening pribadi seorang wanita bernama Rina, staf administrasi yang dipercayakan Mas Gilang di catering. Paman mengambil lembaran foto tersebut. Di sana tercetak jelas pesan-pesan mesra antara Mas Gilang dan Rina, lengkap dengan permintaan mobil baru serta rencana mereka untuk meninggalkanku setelah uang rumah sakit cair. Astaga, bisik bibi, menutup mulutnya dengan kedua tangan. Matanya terbelalak melihat bukti-bukti percakapan yang sangat memalukan itu. Gilang, apa-apaan ini? Kamu memiliki wanita lain di luar pernikahanmu? Ibu mertuaku merebut kertas itu dari tangan paman. Dengan mata yang berkaca-kaca, beliau membaca baris demi baris pesan singkat yang tertulis di sana.
Wajah beliau yang tadinya dipenuhi kebanggaan atas anak laki-lakinya kini runtuh seketika. Kekecewaan yang amat dalam terpancar dari raut wajah tua itu. Gilang. Suara ibu mertuaku bergetar hebat, air mata mulai menetes di pipinya. Apa benar semua ini, kamu? Kamu menggunakan uang usaha istrimu untuk wanita lain, bahkan kamu memanfaatkan sakitnya ibu untuk meminta uang lebih kepadanya? Tidak, Bu, ini semua fitnah, ini rekayasa dia untuk menjatuhkan aku, jerit Mas Gilang panik. Dia berlutut di samping ibunya, mencoba memegang tangan beliau. Namun, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ibunya menepis tangan Mas Gilang dengan rasa kecewa yang mendalam. Cukup Mas, potongku keras. Suaraku menggelegar menembus kepanikan di ruangan itu. Tidak ada yang difitnah. Semua bukti transfer ini valid dari bank, nomor rekening, tanggal, dan jam transaksinya sangat jelas. Kamu tidak hanya mengkhianatiku sebagai istri, tapi kamu juga menjadikan ibu kandungmu sendiri sebagai alasan untuk memeras hartaku demi memanjakan selingkuhanmu. Kebohongan yang selama ini tersembunyi rapi di balik senyuman dan kata-kata manis Mas Gilang kini telanjang bulat di hadapan seluruh keluarga besarnya. Paman dan bibinya memandang Mas Gilang dengan tatapan jijik dan tidak percaya. Kebanggaan yang mereka rasakan beberapa saat lalu berubah menjadi rasa malu yang luar biasa. Kami menyayangimu sebagai keluarga, Gilang, ujar paman dengan nada suara yang sangat berat dan kecewa. Tapi tindakanmu ini benar-benar tidak bisa ditoleransi. Kamu merusak pernikahanmu sendiri dan memperlakukan istri yang sudah berbakti ini dengan sangat kejam. Mas Gilang tertunduk dalam-dalam di atas lantai. Pria yang selalu berbuat sewenang-wenang itu kini tak memiliki sepatah kata pun untuk membela diri. Seluruh kebohongannya telah runtuh tanpa sisa. Aku melangkah mendekat ke arahnya. Dari dalam map hitam, aku mengeluarkan dokumen terakhir yang paling menentukan perjalanan hidup kami, sebuah berkas pendaftaran perceraian resmi dari pengadilan agama. Aku meletakkannya tepat di depan Mas Gilang yang masih terpuruk di lantai. Selama 5 tahun ini, aku selalu mengalah, Mas, kataku pelan, menatapnya dari atas dengan rasa tenang yang luar biasa. Aku bertahan, karena aku percaya kamu bisa berubah dan menghargai kerja kerasku. Tapi hari ini, di hadapan ibumu dan seluruh keluarga besarmu, aku tegaskan bahwa kesabaranku sudah habis. Mas Gilang mendongak dengan mata yang memerah dan basah oleh air mata penyesalan yang terlambat. Tolong jangan lakukan ini. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, balasku mantap. Surat pemisahan harta sudah sah secara hukum. Seluruh aset catering adalah milikku. Dan berkas perceraian ini akan segera kuproses di pengadilan besok pagi. Hari ini, aku resmi melepaskan diriku dari pernikahan yang penuh dengan pengkhianatan ini. Aku berbalik menatap ibu mertuaku yang masih menangis sesenggukan. Aku membungkuk sedikit, memberikan penghormatan terakhirku pada wanita tua itu. Ibu, ucapku lembut. Semua biaya pengobatan ibu sudah lunas. Ibu tidak perlu memikirkan utang rumah sakit lagi. Saya sudah menjalankan kewajiban saya sebagai menantu sampai hari ini. Mohon maaf, jika setelah ini saya tidak bisa lagi mendampingi anak ibu. Tanpa menunggu jawaban dari siapapun, aku mengambil tas dan map hitamku. Aku melangkah pergi meninggalkan ruang tamu tersebut, meninggalkan Mas Gilang yang menangis meratapi kehancuran yang diciptakannya sendiri, serta keluarga besar yang tenggelam dalam rasa malu dan penyesalan mendalam. Saat aku melangkah keluar menembus pintu depan rumah, udara malam terasa sangat segar menghirup paru-paruku. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun terakhir, aku merasa benar-benar bebas. Malam yang penuh dengan kebenaran yang terungkap itu menjadi titik balik terbesar dalam hidupku. Setelah melangkah keluar dari rumah sewaan itu, aku menumpang taksi menuju sebuah apartemen kecil yang telah kusiapkan sejak beberapa minggu lalu. Di sana, di dalam ruangan yang hening dan tenang, aku akhirnya bisa menghela napas lega. Tidak ada lagi ancaman, tidak ada lagi kebohongan, dan tidak ada lagi rasa cemas akan pengkhianatan yang tersembunyi. Sementara itu, dalam hitungan hari saja, roda kehidupan Mas Gilang berputar dengan sangat cepat menuju titik terendah. Begitu berita tentang penandatanganan surat pemisahan harta tersebar, dan setelah Rina mengetahui bahwa Mas Gilang tidak lagi memiliki hak atas aset usaha cateringku yang kini bernilai miliaran rupiah, sikap wanita itu berubah drastis. Rina, yang selama ini bersikap manis dan manja, langsung menghilang begitu saja. Dia memblokir nomor telepon Mas Gilang dan menolak untuk ditemui. Mas Gilang baru menyadari bahwa rasa cinta yang dipamerkan wanita itu selama ini hanyalah semu, semata-mata mengincar harta dan kemewahan yang disangkanya berasal dari kantong Mas Gilang. Bukan hanya itu,
Karena seluruh rekening bersama telah kubekukan dan dipisahkan secara hukum oleh pengacaraku, Mas Gilang tidak lagi memiliki akses pada dana operasional catering. Dia yang terbiasa hidup mewah dengan menggunakan hasil keringatku kini harus menghadapi kenyataan pahit. Dia tidak memiliki tabungan pribadi, tidak memiliki pekerjaan tetap, dan memiliki sejumlah tagihan pribadi yang jatuh tempo. 1 minggu setelah malam syukuran yang gempar itu, aku sedang merapikan beberapa dokumen kerja sama investasi baru di kantor cateringku yang baru. Tiba-tiba, seorang staf keamananku mengetuk pintu dan memberitahukan bahwa ada seorang pria yang menungguku di luar dengan kondisi yang sangat lesu. Aku berjalan menuju pintu depan. Di sana, berdiri Mas Gilang. Kondisinya sungguh jauh berbeda dari pria sombong yang mengancamku di depan gerbang rumah sakit 2 minggu lalu. Pakaian yang dikenakannya tampak kusut dan kusam. Wajahnya pucat, matanya sembab dengan lingkaran hitam yang tebal di sekelilingnya. Tidak ada lagi dada yang terbusung bangga atau telunjuk yang mengacung kasar. Begitu melihatku melangkah keluar, mata Mas Gilang berkaca-kaca. Tanpa memedulikan pandangan para pekerja catering di sekitarnya, dia tiba-tiba menjatuhkan kedua lututnya ke lantai. Dia berlutut di depanku. "Tolong aku. Tolong maafkan aku," ratap Mas Gilang dengan suara yang bergetar hebat. Air mata penyesalan menetes menembus pipinya yang tirus. Aku berdiri tegap, menatapnya dari atas dengan ketenangan yang sepenuhnya terkendali. Tidak ada rasa dendam, namun juga tidak ada lagi sisa rasa cinta di dalam hatiku. "Berdirilah, Mas," kataku pelan namun dingin. "Jangan mempermalukan dirimu sendiri di tempat umum." "Aku tidak peduli lagi soal malu," jeritnya pilu, memegang ujung sepatuku dengan kedua tangannya yang gemetar. "Aku sadar aku salah. Aku sangat hilaf. Rina sudah pergi meninggalkanku setelah dia tahu aku tidak punya apa-apa lagi. Dia hanya memanfaatkanku. Hanya kamu. Hanya kamu wanita yang tulus mencintaiku dan merawat keluargaku tanpa pamrih." Aku menarik kakiku perlahan dari genggamannya. "Kamu baru menyadari ketulusan itu setelah kamu kehilangan segalanya, Mas. Tolong cabut gugatan perceraian itu," mohon Mas Gilang dengan tatapan iba. "Kita mulai semuanya dari awal lagi. Aku janji akan berubah. Aku akan bekerja keras membantumu." Ibu juga terus menangis di rumah. Dia sangat menyesal telah memperlakukanmu dengan buruk selama ini. Ibu menyuruhku memohon padamu agar kamu mau kembali. Mendengar nama ibu mertuaku disebut, hatiku tersentuh sedikit rasa iba sebagai sesama manusia. Namun, aku cukup bijaksana untuk membedakan antara rasa kasihan dan kebodohan. Kembalinya aku ke dalam kehidupan Mas Gilang tidak akan pernah menyembuhkan luka atau mengembalikan rasa hormat yang telah hancur berkeping-keping. "Mas Gilang," ucapku dengan suara yang sangat stabil, "penyesalanmu hari ini timbul bukan karena kamu menyadari betapa bernilainya aku sebagai istri, tapi karena kamu kehilangan fasilitas, kemewahan, dan kenyamanan yang selama ini kuberikan. Kamu menyesal karena rencana indahmu dengan wanita itu gagal total." "Tidak, demi Tuhan, aku benar-benar menyesal," serunya, mencoba membela diri. "Saat kamu menunjuk rumah sakit dan mengancam akan meninggalkanku jika aku tidak menjual tanah peninggalan ayahku, kamu sama sekali tidak memikirkan perasaanku," lanjutku mengabaikan seruannya. "Saat kamu mengalirkan uang hasil keringatku untuk memanjakan wanita lain, kamu tidak pernah mengingat perjuanganku di dapur dari pagi hingga malam. Kamu menghancurkan pernikahan ini dengan tanganmu sendiri." Mas Gilang tertunduk dalam-dalam, terisak-isak di atas lantai dingin. Dia tidak bisa lagi membantah satu kata pun dari ucapanku, karena setiap kalimat yang keluar adalah kebenaran mutlak yang tak bisa disangkal. Gugatan perceraianku diproses dengan sangat lancar di pengadilan. Berkat seluruh bukti pengalihan dana yang jelas serta kesepakatan pemisahan harta yang berstatus sah di mata hukum, hakim memutuskan perceraian kami secara resmi. Hak atas merek usaha catering, seluruh peralatan, dan rekening pribadi berada penuh di bawah naunganku tanpa ada sengketa. Beberapa bulan berlalu sejak hari keputusan pengadilan tersebut, kehidupanku berubah menjadi jauh lebih tenang dan teratur. Tanpa beban mental dari ancaman dan manipulasi, usaha cateringku berkembang pesat di bawah bendera merek baru yang sudah kupatenkan. Suntikan dana dari investor luar negeri memungkinkan aku membuka beberapa cabang dapur operasional di berbagai sudut kota, mempekerjakan puluhan karyawan baru, dan memberikan pelayanan terbaik bagi para pelanggan. Suatu sore, setelah menyelesaikan rapat evaluasi bulanan bersama tim manajemenku, aku duduk di balik meja kerja kantor utamaku yang baru. Dari balik jendela kaca yang besar,
Aku melihat pemandangan kota yang sibuk dengan kendaraan yang lalu lalang di bawah sorotan cahaya matahari sore yang hangat. Ponselku berdering. Sebuah pesan masuk dari rekan hukumku, Pak Hendra, memberitahukan bahwa proses pembagian sisa kewajiban keuangan Mas Gilang telah selesai, dan secara hukum aku tidak lagi memiliki ikatan apapun dengannya. Aku tersenyum tipis, menyimpan kembali ponsel itu di meja. Aku teringat sejenak pada kabar Mas Gilang yang kudengar dari seorang teman beberapa waktu lalu. Konon, Mas Gilang kini bekerja sebagai staf biasa di sebuah perusahaan kecil dengan penghasilan yang sangat terbatas. Dia harus hidup menghemat untuk menanggung biaya hidup dirinya sendiri dan ibunya di sebuah rumah kontrakan yang sangat sederhana. Ibu mertuaku kini harus menjalani masa tua dengan kesederhanaan, seringkali teringat akan kebaikanku dan meratapi keputusan salah yang dibuat oleh putra kesayangannya. Namun, semua kisah itu kini sudah menjadi bagian dari masa lalu yang tak lagi mempengaruhi jalannya hidupku. Aku tidak membenci mereka. Justru, melalui ujian berat yang diciptakan oleh Mas Gilang dan ibunya, aku berhasil menemukan kembali kekuatan tersembunyi yang ada di dalam diriku. Ujian itu mengajariku sebuah pelajaran hidup yang sangat berharga, bahwa kebaikan dan kesabaran seorang wanita tidak boleh diartikan sebagai kelemahan. Kita boleh mencintai pasangan kita dengan tulus, tetapi kita tidak pernah boleh kehilangan kehormatan diri dan kecerdasan dalam menjaga hak-hak kita sendiri. Pernikahan sejatinya adalah wadah saling menghormati dan saling menjaga, bukan tempat di mana satu pihak merasa berhak menindas pihak lainnya. Aku mengambil cangkir teh hangat di mejaku, menyesapnya perlahan sambil menikmati ketenangan jiwa yang kini kumiliki. Pintu masa lalu telah tertutup rapat, dan di depanku kini terbentang jalan panjang yang terang, dipenuhi dengan kesempatan baru, karya-karya baru, dan kebahagiaan sejati yang kubangun dari atas kaki sendiri. Aku telah menang, bukan dengan cara membalas dendam dengan kejahatan, melainkan dengan cara menjadi wanita yang mandiri, bermartabat, dan tak tergoyahkan oleh ketamakan orang lain. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kebaikan dan kesetiaan tidak boleh membuat kita menjadi lemah atau pasrah saat diinjak-injak. Hormati diri sendiri, lindungi hak-hakmu, dan jangan pernah takut untuk melangkah keluar dari hubungan yang beracun. Karena pada akhirnya, wanita yang kuat dan mandiri adalah wanita yang tahu cara menjaga kehormatan dirinya. Sahabatku, terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menyimak kisah ini dari awal sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hati atau memberikan pelajaran berharga untuk kalian, jangan lupa tunjukkan dukungan kalian agar kami dapat terus menghadirkan cerita-cerita inspiratif berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih.